Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Kami tidak berniat menyinggung instansi apapun ataupun SARA. Jika memang kami menyebutkannya, hal itu dikarenakan hal tersebut merupakan pokok bahan informasinya. Diskusi ini mengandung banyak candaan sarkastik dan satir. Maka dari itu, mohon pahami dengan benar perkataan kami ya, wahai penonton cerdas Indonesia. Halo, selamat datang untuk para pendengar di segala platform. Selamat datang di perbacotan kami untuk pertama kali. Dan di sini ada gua Galih dan rekan gua Hafiz. Halo, assalamualaikum semuanya. Anjay, waalaikumsalam. Dan semoga acara yang kami bawakan, acara asik banget akan menghibur kalian dan semoga kalian juga bisa mendapatkan intisari yang untuk bisa amin lah. Jadi gini nih, Lih. Ada beberapa topik. Sebenarnya semua topik ini tuh berujung terhadap satu hal yang sama ya. Oke. Jadi ada beberapa topik dari kasus-kasus yang saya kumpulkan dekat-dekat inilah. Baik. Bulan-bulan ini ya. Yang berujung beberapa ada yang berujung klarifikasi, yang lainnya mungkin masih upcoming. Wah. Nah, kayak gitulah. Mungkin kita langsung jump straight into the first case aja ya. Alright. Kita langsung ngomongin kasus pertama, yaitu mengenai COD bapak-bapak nih. COD bapak-bapak nih. Iya nih. Apa nih? Ini kejadiannya tuh sebenarnya sama kayak kasus-kasus COD lain. Oh, Oke. Jadi tapi yang membedakan tuh tempatnya. Oh, yang hot kemarin ini. Iya, ini belum ada klarifikasi nih. Kayaknya masih upcoming nih. Siap. Ini COD-nya di motor. Wih. Mungkin si bapaknya langsung nyamperin ke kurirnya karena dia kan orang yang baik mungkin ya. Gak mau merepotkan datengin kurirnya ke rumah kan. Iya, langsung datengin ke motor kurirnya. Kayak terus repot-repot lah kalau ke rumah. Iya, nah si bapaknya tuh marah-marah seperti biasa lah karena barangnya tidak sesuai kan dengan apa yang diharapkan dalam gambar yang ada di sellernya, di online shopnya gitu kan. Yoi. Nah ini ada beberapa hal yang harus kita highlight di sini. Yuk. Salah satu kata yang keluar dari si bapaknya tuh adalah kasih kembali ketika salah. Oh. Nah, tapi yang salahnya tuh dia komplainnya tuh ke kurirnya, men. Ya aduh, kocak nih bapak. Di situ loh yang salahnya tuh ke kurirnya. Nah, yang pendekatannya lagi yang bapak lakukan ini sampai narik-narik baju kurirnya, men. Aduh, kurang baik ya. Iya, sampai orang-orang kayak ngajak berantem gitu kan. Ini kan cuma mau balikin barang doang gitu loh. Terus juga itu ya. Tapi gini men, ini ada hal yang positifnya juga loh. Apa tuh positif? Emang rekan kita ini positif sekali. Positif men, karena kita itu hidup diajarkan untuk silaturahmi kan. Oke, silaturahmi. Ini tidak mencakup agama manapun loh ya. Ya betul. Kita tidak menyudutkan agama manapun, tapi emang diajarkan untuk silaturahmi kan. Betul. Merupakan budaya Indonesia juga ya. Iya, dan sesama manusia juga kan. Iya, kan mereka kan manusia kan. Betul. Nah, tapi cara pendekatannya tuh mungkin yang berbeda dengan silaturahmi pada umumnya. Oke. Iya kan? Iya dong. Biasanya orang salaman. Betul. Ya, kalau yang ini? Nah, kalau ini sampai narik-narik baju. Betul. Mungkin karena kasih sayangnya terhadap silaturahmi terlalu tinggi. Iya, jadi pengen meluk mungkin ya gitu. Cuman kejauhan di kalangan motor. Nah, si kurirnya mungkin salah tangkap nih. Betul. Oh, ini orang ngajak berantem padahal enggak. Iya. Kalau kurirnya jalan lewatin motor itu langsung pelukan tuh. Karena si bapaknya berterima kasih barangnya sudah diantarkan. Iya. Bener gak sih? Bener banget. Terus apa ya? Terharu gitu. Nah, terharu banget. Terlepas gitu. Barangnya atau salah atau enggak kan. Rasa terima kasih itu harus tetap diucapkan lah. Betul, dalam bentuk apapun. Apalagi dengan pelukan kan itu emang sangat-sangat sangat-sangat romantik gitu kan. Afeksinya lebih tinggi. Betul. Seperti itu. Menurut rekan Gali gimana nih? Apa nih soal bapak-bapak yang tadi? Iya, soal bapak-bapak ini nih. Kan kalau saya kan positif sekali lah ini. Bapak Gali gimana? Menurut gue kira tuh si bapak-bapak ini sebenarnya bener kata lu, pengen meluk awalnya. Cuman karena terlalu bersemangat, si doi kalangan motor emang dia aja udah kayak mau lompat dari panggung mau muasin sama anak-anak tuh. Ya kan bersemangat ya kan. Gila barang gue datang nih. Aku pengen meluk kalangan motor. But ya salah narik ya boleh tuh kayak gitu. Iya, awalnya mau narik bahu nih si doi nih. Mau narik bahu. Iya, karenanya baju. Ya udahlah. Mungkin karena
penggapaian tangan si bapaknya juga kurang nyampe kan. Betul. Ke bahu kan beda kan. Kalau baju depan kan masih bisa ditarik gitu loh. Kalau ke bahu kan harus nggapainya tuh lebih jauh gitu kan. Gripnya harus lebih kenceng lagi. Nah itu kalau baju kan lebih gampang untuk digrip juga kan. Kayak gitulah. Nah itu untuk kasus pertama seperti itu aja sepertinya ya. Gimana Pak? Kalau boleh tahu dulu nih, gue pengen nanya nih. Ada berapa kasus sih Bu Sob di sini Sob? Oh kalau untuk COD cuman ada 3 Pak. Oh cuma ada 3, lumayan juga yang kita naikkan. Padahal mah sebenarnya ada beberapa yang lebih banyak. Jangan kita mengumbar yang lain-lain. Betul, kita ambilnya yang intisarinya saja. Gak boleh. Orang lain tuh gak boleh tahu. Nah untuk COD yang kedua nih Om. Yoi. Om lagi. Disangka gue yang udah terkenal itu. Yang mana tuh? Wadaw. Yang licin itu ya kepalanya. Waduh. Hati-hati Sob, hati-hati. Lempar barbel kita ini. Nah ini yang kedua ini yang terviral dari semuanya nih Li. Yang saya kasih di tengah nih. Oke. Adalah COD ibu-ibu yang menekankan kata goblok. Jadi dia ngomong gobloknya tuh dengan nada yang tinggi dan lucu. Oke. Menurut kalangan orang banyak ya. Walaupun terlepas itu si ibunya emosi atau enggak kan. Iya, bener gak sih? Tapi respon dari masyarakat lucu ya. Iya, untungnya kan masyarakat mengambil hal itu sebagai komedi bagi kita kan. Itu bagusnya di situ. Salah satu yang bisa di-highlight di sini adalah penggunaan suara yang tinggi dari ibu itu. Mungkin kebanyakan orang kan bakal melihatnya itu si ibu sedang menyampaikan amarahnya. Iya betul. Betul tidak? Betul. Kalau dari kacamata saya nih ya, yang hidupnya penuh dengan positivisme ya. Siap. Si ibu itu bersuara besar soalnya takutnya si kurirnya tuh kurang mendengar statement dari si ibu itu. Iya betul. Betul tidak? Siapa tahu kurirnya kemarin abis berenang masukkan air kupingnya karena ada mendem suaranya. Iya. Makanya si ibu harus menegaskan lagi dengan intonasi suara yang lebih tinggi. Betul. Betul tidak? Betul. Gimana nih kata Bang Galih nih? Mungkin nada tinggi yang menyebutkan kata goblok ini gitu kan ya. Selain untuk ngasih tahu kurirnya dengan suara lebih jelas, siapa tahu juga dia ingin mempertegas statement dia. Betul itu. Karena dari pembelajaran yang gue dapat nih, untuk mempertegas statement selain dengan kata-kata yang tegas itu kan, intonasinya juga harus tegas. Salah satunya dilakukan dengan apa? Cara yang suaranya tinggi. Iya, emang betul. Emang itu kan diajarkan toh dalam pelajaran-pelajaran sekolah juga. Mungkin saya juga pernah diajarkan kalau dalam berartikulasi dan intonasi itu harus baik dan benar supaya lawan bicara kita mendengar dengan baik kan. Betul. Si ibu ini positif, dia bentak-bentak ngomong-ngomong goblok ya. Wah, positif. Awal. Nah, salah satu yang bisa di-highlight si ibu menyebutkan hal ini sebagai penipuan. Tidak ada yang salah dari statement penipuan si ibu ini. Cuman ditargetkannya tuh yang nipunya tuh kurirnya. Nah, itu sedikit kuring ya. Lalu kuring juga lah. Kurangnya di situ. Walaupun intonasinya sudah benar, mungkin ada yang salah-salah lah dari pernyataan. Wajar nggak sih manusia? Wajar, manusiawi tuh. Iya kan. Manusia kan punya rasa hati gitu kan, perasaan gitu. Mungkin ya ibunya aja gitu. Iya kayak gitu kan. Sedikit tebal perasaannya. Ya mungkin lah itu pernyataannya benar mungkin, tapi salah target lah. Dia malah menargetkannya terhadap kurirnya kan, seperti itu. Nah, itu untuk COD yang kedua tuh Li. Yo. Nah untuk COD yang ketiga ini lebih ekstrim nih. Apa tuh? Tapi yang saya rasa dari COD sebelumnya ini yang paling kurang terekspos nih. Paling kurang terekspos nih. Paling kuring. Iya, paling kurang terekspos walaupun akhirnya masuk penjara. Wah. Ya, gimana beritanya gimana nih? Ini COD sama seperti tadi kasusnya. Dia tidak mendapatkan barang yang sesuai seperti ekspektasinya dan mereka akhirnya berdebat dengan nada yang tinggi dan suara yang terus berlawanan satu sama lain. Sampai si bapaknya memutuskan untuk ngambil pistol. Ya, mungkin si bapak itu mau ngasih tahu nih ke kurirnya, nih gue punya barang baru, pistol baru, mau nunjukin koleksi. Siapa tahu ya kan. Mungkin airsoft gun. Bisa kan airsoft gun. Itu bisa menayangkan. Mungkin emang bapaknya demen koleksi aja gitu ya. Itu expensive toys-nya dia tuh senpi. Betul. Waduh. Mainnya sama polisi Anda ya. Perbakin sekali bapak-bapak itu. Nah kayak gitu Li. Tapi kalau dilihat dari sudut positif yang lain ya, ini juga bisa membantu mediasi dari argumen mereka.
Kalau mereka terus berargumen satu sama lain dengan kalimat yang dua-duanya tidak mau kalah, itu nggak akan kelar-kelar dong argumennya. Iya, betul gak sih? Jadi dengan bapak-bapak bawa pistol itu, membantu menyelesaikan argumen. Nah, itu kan bisa jadi mediasi masalah juga kan. Dari musyawarah menemukan mufakat di situ. Ya kita lihat contohnya polisi aja kan. Kalau misalkan mau meringkus gitu ya, betul. Para kriminal. Kriminal kecil ini. Wow. Kriminal yang membawa senjata, mungkin terlepas itu dari senjata tajam atau senjata api ya. Polisi juga kan pasti play safe lah. Mereka membawa senjata api untuk berjaga-jaga. Betul, self defense. Iya, supaya masalahnya cepat kelar. Si bapak ini mungkin terinspirasi dari bagaimana cara polisi mediasi ketika meringkus suatu kriminal. Begitu kan? Iya, bapak ini kayaknya kebanyakan nonton Bad Boys ya. Kebanyakan nonton 86. Waduh, siap tangkap. Iya. Nah, seperti itulah. Bad boys. Itu dari 3. Sorry. Tapi gini, men. Dari 3 COD itu ada intisari yang bisa kita dapat nih. Apa tuh? Iya, yang kan bisa si Mr. Positif ini. Apa nih? Ini ngomongnya kok intisari seperti mau mabok ini. Astaga, Dragon. Nah, dari intisarinya saya bisa dapat 3 poin nih. Apa tuh? Yang pertama tuh kesalahan mereka adalah paketnya malah dibuka dulu. Iya betul. Walaupun itu kewajiban untuk melihat keadaan barang, tapi alangkah baiknya dari packagingnya tuh jangan sampai rusak. Ya betul. Betul tidak? Betul, harus rapi. Iya kan. Itu kan udah jadi 101-nya aturan dari COD kan, dari cash on delivery ini kan. Supaya kalau gak sesuai dengan yang dia ekspektasikan, packagingnya ya buka aman-aman aja, bener gak sih? Iya betul. Gak usah sampai dirobek-robek. Jangan dicabik-cabik juga. Kan toh juga setahu gua nih, kalau misalkan packaging cabik-cabik terus barang pengen di-refund, terus marah-marahnya ke kurir gitu kan, si kurirnya juga bingung balikinnya kayak gimana. Iya gitu kan. Tapi untungnya juga dari 3 berita ini si kurirnya juga melakukan video ya untuk bukti agar dia aman juga. Itu poin pertama ya. Paketnya dibuka dengan cara yang tidak baik lah. Mungkin bisa dengan pendekatan yang berbeda lah untuk buka paketnya. Jangan pakai gunting tapi pakai silet. Iya. Biar lurus garisnya. Sekalian silet tangannya. Mungkin bisa dipergunakan seperti itu kan. Tapi kita tidak nge-push untuk suicide ya. Iya betul. Kita tidak mempromosikan bunuh diri dong. Beda konteks dong. Beda dong. Nah, kayak gitulah. Anda ngeliat tangan saya di sini. Nah, ini untuk ini nih. Poin kedua. Dari semua video yang saya lihat ya, Li. Mereka tuh selalu membanting barang seakan sesuatu hal ajaib akan terjadi terhadap barang tersebut. Betul gak sih? Betul. Mungkin begini Bung Api. Gimana tuh? Pas ngebanting siapa tahu barangnya misalkan salah warna nih, pas gue banting aja barangnya siapa tahu ganti warna gitu kan. Iya, dikata main paint dia. Kalau misalkan anak sekolah tuh baru buka PC di sekolah tuh ya kan biasanya langsung buka paint gambar-gambarin. Iya, mungkin seperti itu ya, mungkin betul, kan. Sorry. Baik itu topik. Yuk lanjut. Iya, tapi dari yang pertama misalkan COD bapak, barangnya dibanting ke jok motornya. COD ibu kan di depannya ada meja tuh, di posisinya tuh dibanting ke mejanya juga. Yang pistol lebih parah, dibantingnya ke tanah. Waduh, lebih turun derajat itu barang. Iya tuh, udah turun derajat di tanah, dibanting, dicabik-cabik di tanahnya. Mungkin untuk teman-teman semua lain kali kalau ingin di return barangnya jangan dibanting dulu. Jangan dibanting, diletakkan dengan perlahan. Iya, seperti itu kan, supaya supaya salesnya juga menerimakan kan. Betul. Seperti itu. Nah, ini poin yang ketiga nih. Apa itu? Videonya nih. Pendekatan dari setiap hal itu yang ada di sini ketimbang menelpon manajemen dari kurirnya ataupun dari salesnya, mereka memilih untuk memvideokan kejadian tersebut. Seperti itu. Saya mikirnya kayak gini ya, Bung Ali ya. Mungkin kalau mereka menelpon manajemen atau salesnya kan lagi sibuk gitu ya. Betul. Apalagi manajemennya kan siapa tahu lagi ngangkat nelpon lain kan, yang betul kan banyak yang mesen barang. Iya kan, yang diancamnya yang lebih misalkan pakai AK-47. Wow. Dianterinnya kemana? Ke Papua. Waduh. Langsung ikutan pembebasan itu. Ya mungkin seperti itu ya, kenapa pendekatannya menggunakan video, karena itu hal yang paling simple dan instan untuk dilakukan. Betul. Atau mungkin cuma minta pembelaan masyarakat Indonesia agar menjadi seleb. Seleb dadakan kawan.
Nanti pulang-pulang langsung disponsorin sama ekspedisinya. Kan kalau jadi seleb biar kayak yang anjay. Waduh, jangan yang anjay-anjay lah. Jangan, dia baik kan. Iya betul. Back to the topic. Oke. Jangan jauh-jauh ke situ, Pak. Lanjut kita ini. Waduh, udah malam biasa. Nah, itu kan dari ketiga masalah yang kita bicarakan pertama ini mengenai COD ya. Yoi. Naungan payung COD. Yoi. Nah, yang kedua ini lebih bebas nih masalahnya. Lebih luas dan lebih random. Kasih tahu. Yang pertama masalah top up nih, Li. Top bocil top up. Bocil. Yang Gengges. Ini kita kasih konteks dulu masalahnya ya. Oke. Ini sebenarnya berita udah lama sih. Ada bocil top up 800.000 Li. Dari uang THR mungkin ya. Kita berpikir positif aja. Kemarin kan abis bulan Ramadan. Iya bener gak sih, bulan suci Ramadan kan abis itu Idul Fitri langsung THR turun tuh. Nah ada bocil yang top up 800.000 nih ya, nominalnya ke Indomaret tanpa bilang dulu ke orang tua mereka. Seperti itu. Ya itu emang kalau dipikir-pikir itu hak uang bocilnya dong. Betul sih. Yang dapat uang seperti itu kan kalau udah dikasih itu hak bocil lah. Iya betul. Iya dapat uang ke saku pribadi dibelanjakan untuk pribadi tidak bermasalah. Mungkin ibunya sirik. Kan biasanya dikantongin sama mama. Iya gitu kan udah dede gak usah megang uang sama mama aja biar aman. Nah tahu-tahu besok udah hilang semua tuh. Arisan. Aduh. Nah seperti itulah nih. Ini konteksnya tuh lebih panjang nih. Karena setelah itu si bapaknya protes nih ke kasir Indomaretnya ya. Waduh. Bahkan bukan manajemen cabang itu, tapi kasirnya yang emang yang suka diprotesin tuh orang-orang kalangan layak yang kecil gitu ya. Yang memang sudah umum itu ya, umum memang. Yang khalayak yang tidak berpengaruh gitu ya. Mereka cuman kasir doang, cuman kurir doang gitu kan. Manajer bukan gitu kan. Tapi mereka yang pusing. Waduh. Karena para penguasa bisa mengendalikan. Waduh, berbahaya. Mohon maaf, tolong diedit. Iya. Nah, seperti itulah. Nah, bapak-bapaknya akhirnya kan marah-marah dengan alasan memarahi kasirnya karena kok ini anak dilayani sih. Kan mungkin ya menurut logika si bapaknya kalau anak top up dengan nominal sebesar itu alangkah baiknya dipertanyakan dulu kan. Iya. Ini uang dari mana gitu kan, benar gak sih? Kayak koruptor kan beli kesana kesini bebas. Seperti itulah. Iya, oke. Nah, bapak-bapaknya akhirnya kan marah-marah kayak gitu kan ke kasirnya. Ya sebagai kasir yang menjaga profesionalitas pekerjaan mereka ya mereka nggak bisa apa-apa dong. Iya kan kasir hanya melayani. Iya kan, cuman bisa mendengarkan kan. Betul. Ya untuk bapak kasir yang jikalau mendengarkan pembicaraan kita semangat terus bekerja ya Pak. Jangan sampai trauma gara-gara satu kasus aja. Semoga mental terlatih Bapak ya untuk yang next time. Iya, itu positif itu. Positif sekali. Bisa melatih mental. Wow, seperti itu. Oh my god. Ini juga berhubungan dengan ada yang terbaru juga nih. Apa itu? Top up dengan nominal yang sama. Oke. Tapi bagusnya kasir itu belajar dari kesalahan kasir yang lainnya. Baik. Dia videoin dulu bocilnya sebelum top up dan meminta pernyataan dari bocilnya nih. Oke. Dek, ngomong dulu, Dek. Saya top up berdasarkan keinginan saya sendiri dan lain sebagainya. Ngomong kayak gitu. Itu main aman doi. Nggak mau lagi. Padahal kalau viral dapat uang. Waduh, exposure. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang positif ya, Lia. Top up bocil yang dengan nominal sebesar ini walaupun berujung kasus ini dapat mendukung developer dari game itu, bener gak? Betul sekali, kan itulah tujuan developer membuat top up. Iya kan, hitungannya kan itu gamenya game gratis loh. Gak ada iklan lagi. Ini gamenya Free Fire ya? Ya. Buat konteksnya, ini gamenya Free Fire. Itu kan Free Fire udah gratis, gak ada iklan, makanya developer emang nyari duitnya dari skin-skin yang dijual mereka kan. Itu kan marketing mereka ya. Iya. Marketing. Siapa tahu kan OB di kantor Free Fire-nya belum digaji kan. Nah, ini 800-nya bisa. Betul, biar gak ada tunggakan. Karena yang udah yang ada tundakan itu disuruh berhenti ya kan, pabriknya digusur. Kalau nggak salah juga demo satu Indo tuh. Waduh. Tapi selain mendukung developernya supaya lebih maju lagi dalam memainkan dalam developing game tersebut ya, ini juga bisa meningkatkan gengsi anak tersebut. Oke. Bener gak sih? Betul sekali. Kayak lu liat skin gue dong ya. Nah gitu kan. Jadi anaknya merasa lebih terpandang oleh lingkungan-lingkungan yang sama bermain game tersebut. Nah, begitu kan? Ya. Cuman ya nggak ada cumannya sih, ini emang hal yang sangat positif lah. Kalau dilihat dari sudut pandang pencari uang. Wah, memang kapitalis bos. Gimana? Ya pada akhirnya kan semua hal emang butuh uang. Iya, makannya pakai duit kita sob.
Emang kita podcast gak nyari duit? Ya mencari. Nah gini loh Li. Apa? Kan suka orang bilang ngapain sih punya skin kalau nggak punya skill. Nggak gitu men. Pertama tuh kita gaya dulu, bener gak sih? Harus apa? Jumawa. Sombong. Iya lanjut. Nah baru mencari skill kita kan. Siapa tahu setelah top up 800.000 ini dengan skin yang bagus bisa diajak mabar sama pro player. Nah, lebih semangat main. Iya bener gak? Betul. Abis seminggu misalkan tiba-tiba ikutan e-sport kan, gak ada yang tahu kan. Tahu-tahu kejuaraannya tiba-tiba menang 5 juta kan. Balik modal tuh. Investasi men. Anak ini udah lebih maju pemikirannya. Emang karena saham di mana-mana sekarang. Anak ini sudah visioner. Ketimbang donasi. Waduh. Donasi kemana tuh? Kemana ya? Jangan ke situ lah. Donasi untuk orang-orang seperti saya, anak yatim. Iya, seperti gitu. Itu maksudnya lah. Nah ini klarifikasinya dari si bapaknya nih. Gimana sih? Oh ya sebelum klarifikasi si bapaknya juga sempat dibully tuh di Facebook. Sampai komennya terakhir saya lihat ada 80.000 lebih komen. Emang netizen goks emang. Yes. Kita tuh dipersatukan Indonesia tuh dipersatukannya bukan karena penjajah, karena kasus. Karena kita emang suka menghujat, tapi itu hal yang wajar lah. Iya, internet internet emang dunia yang kejam kan, seperti itu loh. Jungle rules. Salah satu yang saya quotes nih ya, dari klarifikasi dia berbicara ketidaktahuan dia mengenai sistem pembayaran dan lain sebagainya. Baik. Tapi ini bisa diambil pelajaran juga supaya orang-orang Indonesia lebih rajin dalam dalam membaca. Betul, literasi. Dalam literasi. Tapi ini apa sih? Gimana tuh? Literasinya kira-kira nih dari berita itu apa yang kurang nih? Kenapa gitu? Ya mungkin dia emang ngasih anaknya HP smartphone, tapi dianya kurang smart. Iya. HP-nya smart, anaknya kuring. Bapaknya juga. Iya. Wah. Kan anak dari bapak. Kita gak ngomong bapaknya tidak smart ya, tapi kurang lah. Kurang. Ya namanya kepintaran kan emang selalu bisa ditingkatkan. Betul itu relatif sekali. Mungkin kita positifnya setelah si bapak mendapatkan kasus ini, dia jadi lebih membaca bagaimana sistem pembayaran untuk top up game tersebut kan. Supaya tidak ada kekeliruan. Waduh. Kekeliruan. Iya, biar tidak kekeliruan di masa depan ketika anaknya mau top up lagi. Betul. Kan itu juga termasuk pembelajaran. Iya, pembelajaran juga. Dari setiap kasus kita emang selalu ada pembelajaran yang soalnya positif memang rekan gue ini memang. Ini kita move ke kasus berikutnya ya. Yo. Mungkin kita cukupkan saja di situ di top up 800.000 ya. Karena juga gue yakin pendengar-pendengar ini kan paham juga. Ya udah paham juga lah apa yang bisa diambil kan. Yoi. Nah ini ada teteh hijab nih. Waduh, nih. Kok hijabnya disebutin? Wah. Untuk mempertegas seperti ibu-ibu yang tadi. Wah. Nah ada teteh hijab yang marah-marah waktu di penyekatan pos buat mudik nih. Oke. Nah salah satu yang bisa emang penyampaian Indonesia tuh suka dengan amarah ya. Betul, bukan ya. Amarah, mempertegas. Oh iya lupa saya, maaf teman-teman semua. Itu mempertegas aja bukan marah-marah kok. Nah teteh hijab ini di penyekatan ya protesnya sama lah seperti orang Indonesia pada umumnya, lo kenapa nggak bisa lewat dan sebagainya kan. Tapi salah satu yang bisa di quotes-nya tuh adalah dia adalah keluarga polisi. Waduh, jadi ada keluar kata-kata, oh keluarga saya juga polisi nih. Waduh gitu. Tar lu polisi ntar jawab lagi lah, keluarga lo polisi, gue yang polisinya ini. Seperti itu ya. Itu salah satu hal yang harus kita highlight ya. Yo. Bahwa keluarga dia tuh polisi. Mungkin coba kita refleksikan ke kasus yang DPR boleh nyebrang tuh. Oh iya. Itu sempat hot sekali ya. Itu sebenarnya kurang terekspos nih. Oh kurang. Sumpah kurang terekspos. Berarti saya terlalu lama saja bermain di internetnya ya. Terlalu dalam saya. Justru yang terekspos tuh yang nggak bisa lewat. Okay. Yang lewatnya tuh kurang terekspos karena dia DPR. Berusaha ditutupi. Iya mungkin seperti itu ya. Nah yang DPR ini boleh lewat nih anehnya. Oke. Tanpa membawa swab test dan sebagainya kan itu suatu syarat yang penting dong buat ini. Nah doi itu beralasannya kayak gini Li. Dia bilangnya dia tidak mengetahui mengenai aturan yang dikeluarkan pemerintah bahwa swab test itu wajib dibawa. Tidak tahu. Alasannya seperti itu, tidak tahu.
Dan akhirnya dia juga bilang sebelumnya saya udah swab tes kok, seperti itu. Walaupun tesnya nggak dibawa ya. Iya, emang perkataan DPR sangat bisa dipercaya. Bisa dipercaya dong, men. Betul. Dia kan pemimpin negara kita kan. Dia ngurus masyarakat loh. Iya rakyat loh. tuh urus sama dia. Justru yang tidak bisa kita percaya tuh rakyat jelata. Nah, nggak bisa banget. Nggak bisa, men. Apa rakyat jelata tuh punya hak apa? Enggak, DPR jurnalis, kritikus tuh nggak bisa dipercaya, men. Nggak bisa dibantah. DPR tuh yang paling bisa dipercaya di Indonesia tuh DPR. Gila kalau misalkan jurnalis ngomong nih, ya, gitu. Gak bisa dipercaya. Gak bisa. Soalnya jurnalis tuh suka bohong, gitu kan. Gak bisa mau megang janji, jurnalis tuh gak bisa. Gitu DPR kan. doang. DPR doang yang bisa tuh. Mereka kan tanggung jawabnya aja lebih besar kan. Gitu lah. Akhirnya, enggak bentar. Akhirnya bapak si DPR ini kan diperbolehkan untuk lewat. Sedangkan yang anehnya tuh gini, penduduk-penduduk lain yang mau lewat malah harus dites dulu di situ lagi. 2 kali harus dites. Di tempat itu. Dengan bayaran yang bayar ya. Waduh, kan bayar ya. Kan hidup tuh enggak ada yang gratis loh. Balik lagi kapitalis yang tadi. Iya, kan hidup enggak ada yang gratis. Betul. Jadi kan pakai jasa-jasa dokter yang ada di situ juga kan. Kita menghargai dokter dengan jasanya lah. Dokter kan tapi kan dokter tanpa pamrih bercanda. Ya Allah. Enggak, itu jasanya tuh bukan ke dokternya, tapi ke keluarga dokternya. Betul. Dokter juga punya keluarga untuk kasih makan kan. Di rumahnya kan siapa tahu ya ada yang belum makan. Ya, gitu. Mohon maaf aja kan aku manusia hilaf sama kayak ibu DPR tadi yang lupa bawa swab test. Tapi problemnya tuh di sini loh, Li. Dia beralasan tidak membawa surat swab test karena lupa. Itu merupakan karena tidak tahu ya, bukan lupa loh. Ini saya tegaskan, tidak tahu bahwa aturan itu ada. Itu pemerintah, men. Nah, bisa saya maklumi lah bila warga-warga biasa yang teriliterasi ya. Iya, betul. Tapi kan pemerintah walaupun bukan dia yang mengeluarkan aturannya, kan teman-teman dia itu. Nah, itu kalau ibaratkan grup WhatsApp pasti tahu tuh. Iya kan. Grup WhatsApp kan selain buat gibah dan kuliah gitu. Digunakan untuk kan ngobrol sama DPR. Iya. Tapi feeling gue nih Doi kayak di-kick dari grup itu. Teman-temannya bikin grup baru tanpa dia itu. Kan kayak anak-anak remaja kayak gitu kan. Iya, mungkin kita gak bisa memukul rata problem remaja tuh tidak bisa dipraktekkan betul. Yang orang lebih tua lah. Iya, betul. Aduh, bercanda gue kuring ya, garing lagi ya. Kita masuk lagi ke kasus yang hijab tadi. Mungkin ketika dia ngomong keluarganya polisi itu kurang. Harusnya bawa polisinya. Nah, itu dia. Seperti itu kan. Iya. Kalau polisinya ada di tempatnya kan mungkin mereka lebih percaya loh. Iya, begitu kan bisa lewat lah. Jadi kalau misalkan gue punya kenalan polisi tetap bisa lewat ya? Bisa. Jadi gitu ya. Udah lewatnya ngaku-ngaku aja. Ini keluarga saya. Waduh. Untuk para pendengar, tahu lah ya, polisi kan udah jadi rahasia umum ya. Enggak gitu dong, men. Gimana? Polisi itu instansi paling baik di Indonesia, men. Mereka menjaga ketertiban masyarakat, menjaga ketertiban lalu lintas. Dengan disogok. Itu dia. Enggak gini, Sob. Kemarin motor gue kan tril kurang memenuhi peraturan nih. Gue jujur aja nih, gue tanpa munafik nih. Iya. Gue kalau misalnya ditilang, ya udahlah, biar cepat aja. Mungkin kayak itu salah satu cara dia untuk mengayomi masyarakat gitu kan. Siapa tahu masyarakatnya perlu kebutuhan gitu kan. Itu positif juga. Nah, positif banget. Karena mempersingkat waktu. Betul. Dengan mediasi yang lebih cepat. Toh orang-orang kan pada malas kalau harus sidang dulu kan, apalagi ketemu jaksa dan sebagainya kan. Mending selesain aja di situ dengan uang secukupnya mungkin ya. Iya. Dan masalahnya clear lebih cepat lah. Sangat membantu memang. Polisi itu baik. Kita ambil contoh dari klarifikasi yang ada di sini aja. Orang-orang yang membantu mediasi mereka tuh selalu polisi. Bener gak sih? Iya, betul. Polisi aja berjasa dalam kasus-kasus yang notabene-nya lebih private lah. Ya. Ini kan masalah-masalah privasi kan, masalah-masalah personal gitu kan. Ya, itu kan maksudnya kayak mereka bisa viral. Iya. Viral. Iya. Karena ada yang mau videokan mereka lalu ter-up lah ke internet. Nah, itu kan hal yang personal sekali. Muka, data diri, suara itu kan hal yang personal. Dan polisi membantu dalam masalah itu, betul. Akhirnya mereka meminta bantuan polisi dan polisi bersedia loh untuk membantu itu. Tapi dapat duit. Iya, itu dia. Memang bagi hasil sistemnya. Iya, kan pada akhirnya polisi juga, kita nggak tahu kan ekonomi setiap orang. Polisi sama kayak dokter tadi, pihak keluarga buat dikasih makan. Siapa tahu polisinya nyogoknya belum ketutup. Iya, aduh, kuring. Iya kan, nyogok masuknya kan bisa mahal tuh. Mohon maaf Pak, orang cepet. Seperti itulah. Tapi yang bisa kita ambil ya,
Oh enggak, kita nggak usah apa ya, mensimpulkan semuanya dulu. Kita move impulsif dulu. Kamunya impulsif sekali kamu. Saya kan pengen cepet-cepet selesai orangnya. Waduh. Nggak sabaran anjing. Nah, kita move ke kasus berikutnya dulu nih. Iya, apa lagi? Banyak pasti kasus Indonesia. Ini 3 terakhir nih yang kita highlight. Sebenarnya bulan ini ada beberapa lah, Apa berapa? Bukannya Indonesia puluhan emang penuh masalah. Iya, Karena betul. dari masalah kita bisa belajar. Betul. Seperti itu. Seniman aja perlu masalah buat berkreasi kan. Sekali. Ini ada kasus yang sangat nyentrik nih, Li. Agak nyentrik ya. Saya highlight judulnya grepe kolam. Grepe kolam. Grepe kolam. Oke, grepe Bukan kolam. kolam yang digrepe ya. Iya, paham. Maksudnya gua. grepenya di kolam. Iya, gitu iya. kan. Gak usah Anda perjelas tolong kawan. Paham gue juga. Di kolam. Di kolamnya kolam renang umum nih yang jadi masalahnya. Waduh. Kalau Iya, iya. bathtub sendiri di Oyo kan Waduh. itu nggak apa-apa. Gak lah. apa-apa. Itu Salah satu itu makan sin. itu kan udah privasi mereka ya. Nah, ini Iya. masalahnya mereka grepenya di kolam renang umum nih. Li. Iya betul. Coba kita highlight salah satunya dulu ya. Kita lihat dari sudut yang positifnya ya. Mungkin si AA ini ya. Oh iya, kita ceritain dulu aja posisinya kayak gimana ya. Gimana? Jadi posisinya tuh berpelukan si A-nya tuh memeluk ceweknya dari belakang. Oke. Dengan kolam renang yang tidak terlalu dalam, seperti itu sehingga mereka bisa duduk dan mungkin tangannya tuh bergerak kemana-mana gitu, ke depan ceweknya gitu kan. Mungkin ngajarin renang niatnya. Bisa tuh. Betul. Bisa tuh. Ngajarin renang gitu. Mungkin emang orang Indonesianya terlalu mengasumsikan sesuatu menjadi hal yang negatif. Iya, Seperti impulsif. itu. Bisa aja dia lagi masangin kalung ceweknya kan. Nah, Kalungnya- dapat hadiah. Kalungnya lepas di kolam renang, apalagi emas 24 karat tuh. Waduh. Wah, lebar sekali kan itu Dari kalau hilang. hadiah sampai masangin kalung yang hilang, wih jauh sekali Iya ya. kan. Salah satu hal positif yang bisa kita ambil, dia tuh sange tak tertahan. Kalau bahasa Sundanya sagapung gitu. Wah. Nah, mungkin si kakaknya ini ya, si kakak terhormat ini sangenya tidak tertahan sehingga ingin mengeluarkan di posisi itu juga. Karena mungkin takutnya jika tidak dikeluarkan oleh dengan cewek itu di posisi itu, dia mengeluarkannya ke cewek lain dong. Nah, Bener gak sih? iya. Pulang-pulang Emang positif. tiba-tiba memperkosa kan, amit-amitnya Oh, gitu ya. itu lebih parah pidananya. Iya kan? Iya, Tiba-tiba betul. memperkosa orang lain kan. Waduh. Kalau ini kan ceweknya juga ikut pasrah, ikut enak. Bukan ikut pasrah, memasrahkan diri lebih tepatnya. Nah, itulah mungkin si cowoknya sange tak tertahan ya. Nah, ini yang harus kita highlight juga. Karena kacamata orang Indonesia tuh ketika melihat, oh ya, disclaimer dulu, si ceweknya tuh menggunakan hijab yang full ya, menutupi seluruh tubuhnya. Kalau kita jadi kayak hijab gamis itu ya, dari ujung sampai ujung ya. bukan oh iya, kayak enggak dia lebih ke pakai baju training. Masa renang pakai gamis, Pak? Weh, biar apa? Lebih mengamini renang. Oh ya kan, renang kan salah satu sunnah ya. Sunnah kan? Sunnah sekali. Belajar renang kan sunnah. Oh, Apalagi gitu. renangnya dengan pakaian yang diwajibkan. Betul tidak? Betul. Pahalanya betul. lebih tinggi men Iya. kalau gitu. Kali 2 itu. Iya. Nah, si ceweknya kan kita highlight menggunakan hijab. Nah, yang salahnya di sini kacamata orang Indonesia tuh terlalu terfokuskan terhadap hijab dia sehingga mengasumsikan sifat dia tuh adalah ukhti banget. Di situ yang masalahnya, Li. Coba dari kacamata Bang Galih nih, untuk orang-orang berhijab itu seperti apa nih? Orang-orang hijab secara general atau yang pas berenang tadi tuh? Secara general aja kita ambilnya. General. Ya kan orang-orang hijab tuh bagus ya. Bagusnya pertama gini, selain kewajiban untuk menutupi aurat, ya kan itu pelajaran umum ya, untuk menutupi aurat gitu kan. Hijab juga katanya bisa membantu kita untuk memperbaiki iman. Iya. Ya kan, jadi kayak karena memakai hijab bisa mengingatkan, oh gue pakai hijab nih gitu. Tapi ternyata ya mungkin disitulah salahnya kacamata orang Indonesia ketika melihat orang hijab, diasumsikan ini orang baik nih. Iya betul. Tapi ternyata tidak juga. Iya. Bukan tidak juga. Aku tidak mau diserang ya. Maksud gua. Mungkin ada beberapa oknum lah. Oknum. Maksud gue tuh oknum. Saya kan selalu bilang dari setiap rumah tuh pasti ada toiletnya. Betul. Iya kan? Iya betul. Dari Islam ada teroris. Waduh, gue Iya, udah mungkin mau cabut di bawah lagi. dari hijab juga ada orang-orang tersebut lah ya. Kita tidak mau spesifikasikan yang lebih general lah ya. Nah, mungkin ada sudut pandang yang perlu diubah nih. Menurut pribadi saya, Yang mana terlepas dari kawan-kawan semua mau mengubah atau tidak, ketika Anda melihat orang hijab jangan langsung diasumsikan orang itu orang baik seperti itu. Karena belajar dari kasus ini. Iya, kita belajar dari kasus ini. Karena
hal-hal kriminal yang bisa dilakukan tuh bukan cuma ini doang, men. Banyak sih. Betul gak sih? Iya. Bisa aja kayak pencopetan dan sebagainya lah. Dengan berkedok hijabnya dia melihat, nah gitulah. Buat teman-teman semua mungkin lebih diubahlah kacamatanya dan betul. Dibuka kembali matanya. Iya, seperti itu. Pakai kacamata jangan kacamata hitam makanya. Nah, itu suka gelap jalannya. Itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kasus ini ya. Yo. Next, wah ini kasus yang bikin saya paling geram nih, Li. Aduh, apa nih? Marah-marah mulu jadi orang positif aja. Saya nggak marah, saya cuman geram. Oh, geram ya. Geram doang. Itu merupakan pendekatan saya terhadap semua masalah, geram. Gak dimarahin, geram doang. Iya, geram. Ini saya highlight spooning masjid. Spooning masjid. Ih, halus sekali. Jadi kita kasih konteks dulu ya ke teman-teman. Yuk. Ada seorang siswa SMA atau SMK, saya lupa tuh di beritanya. Dia datang ke masjid dan melakukan seksual harassment lah terhadap anak di bawah umur ya. Aduh. Dan ini terlihat anaknya juga sedikit amoral ya. Bukan sedikit. Banyak. Satir aja. Udah seksual harassment di masjid. Coba aja diajak keluar dua anaknya. Waduh. Enggak, itu bercanda ya kawan-kawan. Aduh, saya mah suka bahaya. Gue lu bawa bercandaannya. Suka bawa bahaya gini. Ada orang yang saya nggak perlu jelaskan secara detail ya bagaimana dia melakukan seksual harassment-nya, tapi dia melakukan seksual harassment di masjid. Seperti itu. Nah, itu mungkin sudah menjadi sum up itulah. Maksudnya kayak dari topik ini gitu kan, itu sum up-nya udah cukup tuh. Siswa SMA harassment di masjid kepada anak kecil tanpa perlu dijelaskan juga udah kebayang gitu di otak. Nah, tapi ada yang harus kita ambil juga nih dari klarifikasinya dia nih. Iya, Mister Positif, lanjut. Iya, saya emang positif banget hidupnya. Nah, pada saat penangkapannya dia dalam pelarian dulu selama 2 hari. Pertama kenapa anak itu bisa ketahuan melakukan hal itu, karena masjidnya ada CCTV-nya ya, men ya. Canggih. Emang takut kotak amalnya dicuri. Iya, yang lalu ada peristiwa pembakaran. Wah. Nanti bakar tetangga. Waduh. Omongan tetangga maksudnya. Iya, masukkan omongannya kan. Enggak literally bakar tetangga. Kita tidak nge-push orang-orang untuk membuat suatu kejahatan yang sampai pembunuhan lah. Janganlah. Gak boleh, itu haram. Gak boleh. Nah, akhirnya si anak ini tuh tertangkap ketika tertidur di rumahnya, men. Oh, lagi tidur nih. Ini yang buka pintunya aja ibunya nih. Waduh. Nah, si anaknya waktu lihat polisi otomatis panik dong. Resah gitu. Sampai nangis, sampai tremor gitu kan. Itu kalau anaknya nangis ekspresi ibunya gimana tuh? Enggak, siapa tahu kan ibunya slow. Ya anak saya salah, ambil gitu kan. Ibunya sebagai surga yang baik. Oh, surga yang baik. Iya kan, ibu telapak kaki surga. Waduh. Telapak kaki surga. Surga kan ada di telapak kaki ibu. Nah, si ibunya mencoba menenangkan anaknya supaya nggak tremor dan nangis-nangis seperti itu. Tapi ada yang lucu dari klarifikasi si anak ini ya. Memang selalu ada yang lucu, memang. Anak ini berbicara mengapa dia melakukan hal itu karena ada bisikan gaib. Oh, mungkin itu kenapa alasannya harus di masjid. Betul. untuk mencari pencerahan kan. Bisikan gaib. Iya, mungkin awalnya mau mencari pencerahan nih. Tapi gaibnya terlalu kuat. Waduh, dikalahkan. Ya, mungkin karena dia melakukan hal-hal yang spiritual, karena berujung dengan alasan yang spiritual, jadi dilakukan di tempat-tempat yang spiritual juga. Untuk mendapatkannya lebih maksimal. Iya, seperti itulah. Nah, cuman gini Li, dia beralasan bisikan gaib, gak validnya tuh di sini. Apa? Karena sebelumnya dia nonton dulu bokep. Video porno. Iya. Mungkin bisikan gaibnya dari headset maksudnya jadi itu begitu. Iya. Mungkin kan pornonya tuh memperagakan hal tersebut yang hampir mirip lah, terlepas dari tempat dan korbannya siapa ya. Iya. Mungkin di video pornonya ada hal yang mirip dengan dengan kejadian yang sama-sama mirip seperti itu. Akhirnya dia terinspirasi dari video porno yang dia tonton. Alasan klasik, terinspirasi. Kayak seniman kan terinspirasi. Ini kan kalau kita ambil dari kacamata logical ya. Dari kacamata science. Seperti itu. Gila, anak itu IPA banget aja. Jadi hal yang harus kita ambil pelajarannya dari kasus ini adalah jangan kebanyakan nonton bokep.
Seperti itu ya. Apalagi bokepnya tuh ada tuh orang-orang anime biasanya nonton bokepnya tuh loli tuh. Waduh, lollipop. Gue mah taunya lollipop, gue nggak tahu loli itu apa. Biasanya gue beli di ada tuh Chupa Chups. Ada genre loli itu di mana orang-orang yang melakukan sexual interactionnya tuh adalah anak di bawah umur si ceweknya tuh. Jangan-jangan Anda pelakunya Anda hatam sekali. Tapi bukan ditekankan di bawah umur dalam acaranya, tidak ditekan di bawah umur, tapi kelihatan betul, di bawah umur. Nah mungkin dia nonton videonya tuh yang seperti itu. Kan biar unyu gimana gitu. Iya, biasanya kan sukanya tuh yang tintin gitu loh. Tintin. Nah, ada anjing ya dong, kayak kartun. Ininya fetishnya animal aja. Liar. Animal. Fetishnya animal aja. Alam, bos. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil seperti itu ya untuk fantasi bokep. Mungkin nonton bokep tuh diperbolehkan lah terlepas dari aturan agama ya. Tapi fantasinya lebih dijaga lah. Nggak lebih dijaga, lebih diarahkan. Nah, ya mungkin itu kata yang lebih baik ya, lebih diarahkan. Nah seperti itu. Kita move to the last nih. Ini last case nih. Harusnya last paling pecah nih biasanya. Ini last tuh mengenai siswi hina Palestina. Siswi hina Palestina. Hina Palestina. Dia mengucapkan bahwa Palestina babi. Iya, itu. Dan yang harus kita tanya tuh kenapa hewannya harus babi gitu. Padahal bisa sapi. Iya. Hitungannya kan kalau misalkan kita asumsikan siswi ini kan beragama Islam ya. Yoi. Soalnya emang ibunya juga berkerudung kan. Ya, kita asumsikan siswi ini beragama Islam. Kan yang haram di Islam tuh bukan babi doang, men. Bisa aja hiu. Waduh. Palestina hiu. Waduh. Ntar lu nih, mohon maaf nih, semua hewan laut perasaan halal aja nih. Oh enggak, hiu setahu gue haram, men, hiu, men. Lah, soalnya dia juga karnivor. Iya. Pertama dia karnivor dan memakan, kan kita nggak tahu yang dia makan itu apa, men. Betul tidak? Oke. Seperti itu. Babi juga kan diharamkan karena dia makannya barbar. Iya betul. Tai nilai dimakan. Tapi harusnya siswi itu kalau Islam misalkan kayak Palestina sapi gitu kan. Nah, itu nggak akan jadi masalah karena apa? Sapi halal. Contohnya kan abis bulan Ramadan ada kurban, kita mengkorbankan sapi. Iya betul. Mungkin emang salah pengambilan kata doang ya. Iya. Harusnya kan kesumaan kata, kok nggak ada yang lain, cuma salah pengambilan kata doang. Tapi ini men yang bikin lebih geramnya tuh dia bilang bantai Palestina. Waduh. Terus diakhiri dengan jokes canda Palestina. Iya. Anaknya taktik banget itu. Oh bukan canda Palestina, sorry klarifikasi, ini canda bantai. Oh, canda bantai. Kan maksudnya bantai yang haram-haram mungkin ya. Iya, mungkin karena pertamanya dia ngomong babi, yang pengen dia bantai itu babi, men, bukan Palestinanya. Iya. Kita tuh harus lebih luas lagi kalau berpikir kan. Iya. Jangan masuk ke dalam propaganda. Emang salah misinterpretasi aja dari masyarakat Indonesia mungkin ya. Nah, waktu klarifikasinya dia bilang bahwa ini adalah iseng-iseng doang. Isengnya menghasilkan tuh. Ini menghasilkan kerusuhan. Saya masih bingung nih. Apa? Kok orang-orang Indonesia tuh kalau isengnya tuh nyari masalah ya? Nah itu dia. Biar apa? Biar rame rumahnya jarang rame. Banget yang isengnya tuh nyari duit. Seperti itu loh. Enggak, Pis. Kalau misalkan isengnya nyari kerusuhan, bisa menjadi ajang silaturahmi. Minta maaf. Contohnya nih, ditabung dulu dosa lu setahun, pas Idul Fitri, Lebaran kan lu minal aidin, ya kan? Orang-orang terdepan. Dan kalau dia berhubung kan itu kejadian bulan Ramadan nih. Iya. Dia bikin masalah satu Indonesia biar minta maafnya adil. Iya, dia jadi memperpanjang bukan memperluas jaringan silaturahmi dia. Betul tidak? Betul sekali. Ketika kita kan Lebaran kebanyakan minta maafnya sama keluarga doang, sama teman-teman terdekat, sama tetangga, iya gak sih? Betul. Nah dia minta maafnya ke seluruh Indonesia. Nah itu dia. Dia tidak ingin mengkotak-kotakan. Bukan Indonesia doang loh, sampai Palestina. Waduh, dibawa-bawa ya. Go internasional silaturahminya. Go intul jalur Gaza. Dia bilang iseng-iseng doang ya. Terbukti, isengnya menghasilkan, terbukti banget kok. Iya, menghasilkan hot topic bagi jurnalisme sehingga dapat duit. Buka lapangan pekerjaan loh dia. Iya, membuka lapangan pekerjaan jurnalis juga kan. Betul. Nah, yang salah satu kata yang bermasalahnya tuh di sini menurut saya dia mengasumsikan orang-orang yang dia targetkan untuk kata minta maaf dia adalah teman dia. Temannya? Teman dia loh. Dia bilang gini, minta maaf, saya maafin saya teman-teman semua. Waduh.
Wey, emang gue temen lu. Silau ngaku-ngaku, Bray. Saya yang main Instagram tiap hari gak mau punya teman kayak Anda. Tidak mau terbawa topik bermasalah ini. Iya, nanti kan soalnya kalau jaringannya udah nyebut temen, nanti takutnya temennya juga kebawa. Nah kan, emang kan berani nggak mau sendirian emang. Iya. Kalau nyusahin bisa ngajak-ngajak, kenapa sendirian? Ya biasanya kan masalah-masalah anak SMA. Oh SMA ya. Anak kuliah juga kan kayak gitu. In general lah, anak-anak milenial lah. Biasanya kalau ada masalah tuh suka nyari kubu. Betul, kan? Ada kubu 1, 2, 3. Suka nyari pembela. Mungkin dia juga gitu mikirnya kan, biar ada pembelanya juga karena mengakui semua viewersnya sebagai teman dia, seperti itu. Tapi mengasumsikan, tapi malah dihujat sama temennya. Kata temennya, lah siapa? Aku tidak kenal. Aku siapa? Kamu siapa? Tapi ini nih yang bikin gue paling geram ya, yang bikin orang paling geram nih dari kasus ini nih. Dari kasus Hina Palestina ini ya. Saat klarifikasi menuju instansi dari sekolah mereka, yang benar-benar effort dalam klarifikasinya adalah ibunya sendiri. Ibunya sampai nangis-nangis di situ, gila enggak sih? Parah sih. Nah, saking sayangnya ibu kan. Iya, kan emang surga kan di telapak kaki ibu. Betul. Surga selalu membela manusia. Wow. Pilih-pilih surga juga kali. Nah, seperti itu ya. Iya. Tapi cukup disayangkan juga lah ketika klarifikasinya tuh bukan yang memiliki kasusnya, tapi malah ibunya. Mungkin dia emang spoiled ya. Ya, dimanja gitu. Dimanja sama ibunya, jadi hasilnya anaknya waduh, seperti yang sudah disebutkan. Iya, hasilnya anaknya suka silaturahmi. Kan gitu. Mungkin didikan ibunya juga berhasil sepertinya. Betul. Dalam hal silaturahminya ya. Sangat berhasil sekali. Sangat berhasil. Nah, ini ada statement dari sekolahnya juga nih. Apa itu? Pertama tuh ada misinformation dulu. Oke. Karena salah satu Indozone, kita sebutkan saja labelnya Indozone, salah satu website berita di Indonesia menyebutkan bahwa pihak sekolah mengeluarkan anak ini. Padahal setelah saya cross check, berita terbarunya bukan dikeluarkan, melainkan ditendang. Waduh, diusir. Nggak gitu ya, kawan. Nggak gitu dong. Nggak. Tapi statement dari sekolahnya ternyata bilang kalau anaknya yang pingin pindah. Ini statement dari kepala sekolahnya sendiri bilang kita tidak pernah mengeluarkan anak ini, anaknya sendiri yang ingin pindah. Mungkin karena malu-malu dari temannya itu kan. Iya, mungkin tekanan moral terlalu besar mungkin di sekolahnya, teman-temannya banyak ngebully dia juga kan. Temannya bukan ngebully, membantu dia melatih mental. Betul. Atau dia nggak punya temen ya? Wah, kayak siapa tuh? Wah. Tapi ada kasus yang relate ke sini juga nih. Ini terakhir nih ya. Ini saya menyebutkan yang relate aja ya. Okay. Ada kasus yang relate juga, yaitu yang terbaru juga, Hina Palestina. Saya belum lihat videonya tuh. Ya. Tapi klarifikasinya saya udah nonton. Dan beliau tuh beralasan dia nggak tahu yang diserang tuh yang mana. Waduh. Jadi gimana statement dari dia tuh gimana bis? Dia minta maaf. Saya minta maaf sudah menghina Palestina karena saya nggak tahu yang diserang itu Palestina. Kirain saya Israel gitu kali ya maksudnya. Emang bis, kan Israel dari I, Palestina dari P gitu kan. I sama P kalau di keyboard itu deketan, nggak jauh-jauh amat. Typo. Mungkin typo waktu googling kan. Nah, autocorrectnya Google tiba-tiba masuknya Palestina, bukan Israel dulu. Iya, kan seperti itulah teman-teman. Si teman teman banget anjing. Tapi dari berita yang baru ini, kembali lagi ke inti yang bisa kita ambil tadi dari si bapak yang marahin top up ini loh. Oke. Iliterasinya orang Indonesia tuh sangat parah mungkin ya, sampai nggak tahu yang mana yang diserang. Betul tidak? Betul. Terlepas ini klarifikasinya bohong atau tidak ya. Iya. Terlepas itu ya, tapi intisari yang bisa kita ambil, hal positifnya itu adalah perbanyaklah membaca. Ya. Betul tidak? Budayakan membaca, karena buku itu adalah jendela dunia. Iya betul, jendela dunia. Jadi untuk toko-toko buku yang ingin sponsori kita bisa langsung kontak ya. Mencari sponsor. Nah mungkin beliau tuh membaca juga mungkin ya, kita asumsikan. Tapi bacanya Twitter. Nah
Kan kita tahu ya Twitter itu kan sangat-sangat friendly. Iya, sangat-sangat friendly. Nggak ada toxicity-nya sama sekali loh. Ada. Twitter itu paling bersih. Nggak ada toxic Twitter apa atau itu toxic, nggak ada. Iya, mungkin dia bacanya di Twitter ya. Barangkali mungkin untuk Mas yang membuat kasus ini, lain kali untuk klarifikasi, untuk membaca berita lebih ke sumber-sumber yang terpercaya lah. Iya, lebih faktual. Kayak Kompas TV, betul, kan dan lain sebagainya lah ya. Iya. Jangan dari trending dari hashtag ya, jangan Mas, berbahaya. Kemarin aja trending yang paling atas sange. Waduh. Pada hari apa? Hari Jumat. Harusnya kemarin ya tuh ya. Biar apa? Malam-malam. Iya kan, nggak enak dong. Ngeskui siang-siang berisik tetangga loh. Siang-siang, betul. Mengganggu aktivitas orang lain. Kalau lagi malam kan bangunin tetangga. Nah, mengingatkan tahajud. Nah, betul. Nah, itu udah kasus terakhir ya. Iya. Itulah hal positif yang kita bisa ambil. Pada akhirnya emang budaya membaca harus ditingkatkan. Iya. Jadi mungkin poin yang bisa kita dapatkan dari berarti totalnya 9 masalah ini ya. Dari 9 masalah yang berbeda-beda konteksnya, terdapat satu poin intisari yang bisa kita saring dan bisa kita ambil di sini ya. Yaitu adalah budayakan membaca. Jangan jadi impulsif kalau baru lihat judul langsung mengasumsikan gitu kan. Itu sangat berbahaya, kesalahannya sangat fatal. Karena pada akhirnya ketika mana membaca, mana mengerti segalanya juga. Iya. Tapi jangan di Twitter juga gitu. Iya, aduh. Dan kenapa kita mempertegas agar budaya kami membaca dan banyak-banyakin lah gitu literasi gitu kan. Soalnya respon yang didapat dari berita-berita ini pun dari netizen masyarakat Indonesia-nya lebih ke menjatuhkan. Udah langsung menyerang orang-orang yang dikatakan bersalah ini. Mungkin dalam sisi moral dan logika dia memang salah gitu kan. Tapi kalau misalkan yang ngejudge langsung menjudge tanpa memahami masalah secara penuh kan itu juga suatu kesalahan gitu kan. Itu hal yang tidak boleh dilakukan juga. Jadi untuk netizen ini juga mungkin diperbanyak membacanya dalam menanggapi suatu kasus lah. Itu hal positif yang bisa kita ambil ya. Tapi dari keseluruhan kasus ini hal yang paling krusial untuk menegaskan suatu statement adalah ngomong kasar. Betul. Ngomong kasar loh. Betul. Kayak ibu yang COD terus ngomong goblok. Karena kalau dia gak ngomong goblok, gak ada titiknya men. Iya betul. Karena kata orang-orang juga anjing dan goblok itu titik koma. Iya. Kamu gak boleh gitu anjing koma, harusnya begini goblok titik. Iya gitu, betul mengakhiri kalimat kan. Si ibu mungkin emang lulusan sastra sekali, sastra Indonesia mungkin ya, dan dia mengerti bagaimana caranya menekankan tanda titik dan koma dalam suatu percakapan. Seperti itulah. Sangat betul sekali ya. Kita harus ngomong kasar. Ya mungkin segitu saja berita-berita yang bisa kita cover hari ini nih Mas Gali. Oke siap Bung Hafiz. Untuk closingannya gimana nih? Nah untuk closingannya sekali lagi ya, gue cuma pengen ngomong doang sih. Ternyata berita yang gue pikir itu cuma ecek-ecek gitu, maksudnya kayak sebelum ngebahas ini tuh kan kita kayak meresearch ulang ya untuk memastikan keaslian berita dan kebenaran berita. Ternyata berita-berita yang banyak masyarakat mungkin ya sama kayak gue gitu mikirnya kayak buat apaan sih dengan ini, buat apa sih betul. Ternyata banyak makna yang bisa diambil dari sini, makna dan intisari yang bisa diambil dari sini gitu kan. Dan untuk closingannya gue sih cuma pengen bilang ya untuk para penonton, thank you nih udah dengerin. Semoga kalian juga dapat arti yang sesungguhnya dari yang ingin kami sampaikan. Dan semoga untuk tayangan perdana ini podcastan enggak, kita nggak podcast kan, kita ini ngobrol, bukan ngobrol lagi, ngebacot. Jadi mohon maaf untuk para penonton jika ada salah-salah kata ataupun berbicara. Dan semoga dari perbacotan ini bisa mengedukasi lah bagi kalian yang sedang mendengarkan. Itu saja dari Gali dan saya Gali dan rekan saya Hafiz mengucapkan terima kasih. Izin undur diri. Wah. Yang baiknya diambil ya guys, yang jeleknya ketawain aja. Nah itu karena hidup hanya numpang ketawa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.